Oke, karena anak usia dini itu ada pada masa golden age, maka di sini adalah waktu yang tepat kita untuk memberikan bekal. Bekal terkait dengan apa? Jadi kalau anak usia dini itu pasti yang dibahas ini adalah 6 aspek perkembangan: nilai agama, moral, kognitif, bahasa, sosial, emosional, fisik, motorik, dan seni. Nah, semua ini sudah diteliti bahwa perkembangan ini semuanya itu diperlukan dalam kehidupan anak, dan ini menjadi dasar juga untuk mempersiapkan anak memasuki sekolah dasar. Jadi perkembangan pada usia emas itu adalah bekal kehidupan selanjutnya dan justru menjadi penentu bagaimana anak di kehidupan selanjutnya. Bangga kan jadi guru PAUD? Karena teman-teman ternyata menghadapi anak dalam masa golden age atau usia keemasan, di mana dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Selanjutnya, ini ada landasan ilmiah perkembangan otak manusia. Ini ada usia ya, rentang usia. Nah, teman-teman coba bisa dilihat ya, coba diperhatikan di sini. Lihat, ini ada fungsi kognitif, ini ada fungsi bahasa, ini ada penglihatan dan pendengaran. Dari sini kita bisa memahami, loh ternyata fungsi kognitif itu berkembang sangat tinggi di usia berapa. Nah, di sini kita bisa melihat di usia anak usia dini, lihat di usia 1 tahun, 4 tahun sampai 8 tahun. Nah, di sini fungsi kognitif lebih tinggi. Nah, ini fase-fase, di sini fase kehamilan ya, fase kehamilan. Nah, ini ada usia 3 bulan, ada usia 6 bulan, usia 9 bulan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ternyata sejak dalam kandungan itu ternyata ada fungsi penglihatan, pendengaran, fungsi bahasa, fungsi kognitif yang juga berjalan. Jadi kalau ketika orang sedang hamil dan dia mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, mendengarkan musik klasik, terus diajak ngobrol di perutnya, dia elus-elus diajak ngobrol, itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk apa? Untuk menstimulasi perkembangan si bayi. Jadi itu sebenarnya juga untuk kecerdasan bayi juga. Jadi itu perlu dilakukan rangsangan-rangsangan seperti itu. Jadi seorang ibu hamil itu harus dalam kondisi bahagia. Ketika dia bahagia, dia akan melakukan apa? Melakukan sesuatu yang menyenangkan, dan itu akan merangsang perkembangan otak bayi dalam kandungan. Selain itu, dia juga akan mengajak ngobrol bayinya, merasa rileks, maka bayinya pun juga akan merasa rileks. Kan satu kesatuan ya teman-teman, ketika bayi itu juga mendapatkan sari-sari makanan dari ibunya, sebenarnya si bayi itu juga akan paham apakah kondisi ibunya stres, apakah kondisi ibunya bahagia, dan itu mempengaruhi perkembangan otak. Jadi teman-teman harap membahagiakan para ibu hamil karena itu berkaitan dengan perkembangan otak. Jadi ketika teman-teman hamil besok usahakan tetap bahagia ya. Meskipun gak hamil juga harus bahagia loh ya. Tapi demi perkembangan bayi harus bahagia, jangan sampai stres. Bisa diajak bicara. Terus misalkan ada yang dirangsang, misalnya kan udah bisa bergerak, menendang seperti itu dirangsang. Seperti itu. Makanya ada senam ibu hamil, itu sebenarnya juga salah satu cara juga sih untuk menstimulasi perkembangan otak bayi, kan diajak berinteraksi, diajak berkegiatan seperti itu. Dari sini kita paham ya bahwa ternyata pada usia dini itu fungsi kognitifnya itu berkembang sangat tinggi dan kemudian merendah di usia 16 tahun. Jadi teman-teman wajib berbangga menjadi pendidik anak usia dini. Nah, di sini ada
perkembangan otak, di mana miliaran sel neuron itu akan tersambung. Jadi untuk mencapai jumlah neuron yang 100 miliar saat lahir, maka dalam kandungan sang bayi harus mampu mengalami pertambahan neuron 250.000 per menit. Nah, syaratnya agar mengalami pertambahan neuron sebesar ini adalah ibu sehat dan bahagia pada masa kehamilan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, karena berkaitan dengan perkembangan otak. Maka agar perkembangan otaknya maksimal, neuron-neuronnya tersambung, maka ibu harus dalam keadaan sehat dan bahagia. Jadi jangan sampai membuat stres ibu-ibu hamil ya. Jadi kalau ibu-ibu hamil ada yang ngidam seperti itu, mohon dituruti dan mohon dimaklumi. Emosi naik turun, mohon dimaklumi. Agar apa? Agar ibu sehat, ibu bahagia, maka perkembangan otak bayinya akan berkembang secara baik. 100 miliar sel neuron di otak bayi yang belum tersambung ya tadi. Pengasuhan ayah bunda selama usia 0-2 tahun akan menentukan sambungan neuron sang bayi. Jadi neuron-neuron ini akan tersambung. Dengan syarat apa? Tentunya dengan syarat pengasuhan ayah bunda yang baik. Nah, yang baik itu seperti apa? Tentunya minim kekerasan, penuh interaksi, penuh stimulasi. Nah, seperti itu. Jadi ketika anak diperlakukan dengan baik, itu sebenarnya merangsang neuron-neuron itu untuk tersambung. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, ini menentukan kecerdasan anak dalam apa? Dalam kesiapan menghadapi pendidikan selanjutnya. Ini ada ketika bayi lahir, 3 bulan, 6 bulan, 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Ini ada perkembangan sinaps-sinaps yang terhubung. Kerontokan akan terus berlanjut sampai usia 6 tahun akibat pola asuh. Nah, jadi kalau pola asuhnya tidak baik dalam artian anak mengalami kekerasan verbal, kekerasan fisik, maka dia akan mengalami kerontokan yang namanya sinapsnya tidak terhubung tadi, malah akan terputus. Apalagi kalau stimulasinya tidak tepat itu di drill, belum waktunya berjalan, ayo berdiri. Nah, seperti itu. Jadi terlalu tergesa-gesa atau anaknya belum siap, tapi dibandingkan anak temannya sudah bisa, jadi anak harus bisa. Nah, jadi over memberikan pelatihan. Nah, itu juga tidak baik, justru tidak baik untuk perkembangan anak. Jadi hati-hati ya. Jadi sebagai pendidik anak usia dini, teman-teman harus paham ini. Jangan sampai teman-teman malah tidak paham tentang ini dan justru memberikan stimulasi yang salah. Hanya karena apa? Berpacu pada hasilnya pokoknya yang penting anak bisa membaca. Padahal anak tertekan. Nah, itu tidak sesuai dengan filosofi kita sebagai pendidik anak usia dini, bahwa kita harus jauh dari kekerasan verbal, kekerasan fisik, termasuk dengan pemaksaan. Nah, makanya ada undang-undang perlindungan anak, ya kan? Jadi anak-anak ya dilindungi dari kekerasan verbal, kekerasan fisik, segala macam. Nah, ini ada gambaran merangkai otak mulai dari neuron yang ini belum tersambung ya, teman-teman bisa lihat ya, otak embrio menghasilkan neuron jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan dan memusnahkan kelebihannya. Nah, ini ketika masih otak embrio belum terhubung. Nah, di sini neuron yang tetap bertahan mengeluarkan akson. Akson itu sambungan transmisi jarak jauh. Akson ya namanya. Di ujungnya akson mengeluarkan cabang-cabang sebagai penghubung sementara dengan banyak sasaran. Nah, ini udah mulai terhubung. Nah, yang ketiga adalah semburan spontan kegiatan listrik memperkuat beberapa sambungan ini, sementara lainnya sambungan yang tidak diperkuat oleh kegiatan mengalami atrofi atau menyusut. Nah, ini tadi pentingnya stimulasi. Jadi ketika distimulasi maka muncullah letupan-letupan atau sinyal listrik. Dan selanjutnya, sudah kelahiran otak mengalami lonjakan pertumbuhan kedua, akson yang mengirim sinyal dan dendrit yang menerima sinyal. Dendrit. Ya, teman-teman bisa lihat ya di sini ya.